adik-adik, apa kabar semuanya? Lause berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini Lause Santi ada bersama-sama dengan Lause Echa. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mengajak semua untuk boleh duduk, ya, mempersiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, Lause mengajak kita untuk melipat tangan, menutup mata, dan mari kita memulainya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dari mulai minggu-minggu yang lalu hingga pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar ibadah kami pada hari ini boleh terus mengingatkan kami akan firman dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, saya Lause mau ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian yang penuh dengan semangat dan nanti Lause Echa akan membantu menunjukkan gerakannya sambil kita bernyanyi. Tetapi untuk sekarang kita nyanyikan dulu ya sambil kita lihat Lause Echa-nya memberikan gerakan. Kita naikkan pujian, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Memuji Tuhan selalu, gerakannya ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, adik-adik, waktu kita menaikkan puji-pujian kita untuk Tuhan kita mau menunjukkan satu semangat yang luar biasa. Oleh karena itu, tadi sudah lihat ya bagaimana Lause Santi dan Lause Echa menunjukkan gerakannya. Sekarang kita naikkan lagi pujian ini, kita nyanyikan lagi dengan lebih semangat lagi. Begitu Lause Echa? Iya. Yuk semuanya bangkit berdiri lagi dengan semangat dan gerakan kita naikkan pujian, pujilah Tuhanku. Tangan kanan ya. Pujilah Tuhanku, maju selama-lamanya. Tangan kanan. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Memuji Tuhan selalu, tangannya di atas. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji
memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, memuji Tuhan selalu, dan biarlah setiap hari kita juga bersama-sama dan terus mau memuji Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Nah, adik-adik sekalian, kita masih dalam suasana Natal ya. Dan adik-adik masih ingatkan bahwa ada kabar sukacita yang harusnya terus kita sampaikan ke banyak orang. Kabar apa itu? Bukan gosip-gosip, bukan kabar yang tidak baik, tapi kabar baik tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Sambil mengumpulkan persembahan, Lause mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian Hai Siarkan di Gunung. Dan biarlah dengan lagu ini adik-adik semangatnya kembali dibangunkan untuk memberitakan kabar baik lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, lagu ini juga ada gerakannya. Jangan lupa lihat Lause Echa untuk mengikuti gerakannya ya, sambil kita mengumpulkan persembahan. Siap-siap. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Mari adik-adik, kita melipat tangan kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan pemeliharaan yang Engkau sudah berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan agar persembahan yang sudah kami berikan kiranya boleh dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan di muka bumi ini. Karena kami ingin ya Tuhan semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yani. Adik-adik boleh duduk dan mempersiapkan diri. Untuk itu Lause mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian. Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan agar firman yang kita dengar boleh
membawa kita kepada satu pertumbuhan iman kepada Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Lose ya. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru ya. 3 hari lagi kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Ya, adik-adik, minggu kemarin kan kita merayakan Natal ya, sekolah minggu kita. Dan barusan juga kita puji-pujian masih ada lagu Natal. Adik-adik, hari ini Lose akan cerita tentang seorang yang setia kepada Allah. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan boleh menolong kami untuk kembali bisa beribadah, mengucap syukur, memuji Tuhan melalui puji-pujian, berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan, dan kami juga siap untuk diberkati, untuk diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami jaga hati dan konsentrasi kami, supaya kami mengerti apa yang kami dengar dan apa yang kami baca, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes 1 ayat 39 sampai 34. Ya, Lose dekatkan saja. Ya. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Adik-adik, waktu Lose membacakan firman Tuhan, adik-adik juga membaca ya, mengikuti. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian dan daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ya, ayat berikutnya, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air
telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34, ini nanti jadi ayat hafalan kita ya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca. Lalu saya mau tanya nih ya, adik-adik suka enggak keripik? Keripik apa saja? Siapa yang suka? Iya, semuanya pasti suka ya, banyak keripik apapun, ada keripik singkong, keripik ubi, keripik, malah sekarang ada buah-buahan, keripik nangka, keripik, ada juga keripik dari ikan ya. Nah adik-adik, kalau lo perhatikan ya, setiap perjamuan kasih, kan lo selesai suka sediakan tuh makanan buat adik-adik. Iya adik-adik kelihatannya seneng banget ya, keripik kentang. Baik itu yang bentuknya stick, ya keripik kentang stick ataupun yang bulat-bulat. Lo perhatikan kalau itu disediakan adik-adik, wah cepet-cepetan ngambil gitu ya. Nah kalau lo sih lebih senang keripik singkong ya. Keripik singkong juga rasanya kan ada yang original ya, hanya dikasih garam gitu, digoreng kasih garam. Tapi kalau sekarang banyak sekali rasanya, ada rasa keju, ada rasa daun jeruk, ya wangi, seger, ada juga dikasih pedas ya, keripik singkong balado, wah itu mantap ya. Nah adik-adik, tapi ya ada seseorang ya, yang tadi kita baca, siapa adik-adik yang tadi kita baca? Yohanes ya. Yohanes ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang sangat setia dan taat kepada Allah. Ya, tadinya Yohanes belum mengenal Yesus, tapi Allah sendiri bilang kepada Yohanes ya, akan ada seseorang yang membaptis dengan Roh gitu ya, dan Yohanes sendiri yang membaptis Yesus ya. Jadi Yohanes benar-benar percaya kalau Yesus itu adalah apa katanya tadi? Dia inilah anak Allah. Yohanes bilang begitu kepada orang banyak. Nah, Yohanes makanannya adalah keripik. Ya. Tapi keripiknya dari apa, Adik-adik? Belalang. Siapa yang tahu belalang? Iya. Ya, belalang kalau sudah digoreng ya agak-agak menarik, nggak terlalu kelihatan hewannya ya, nggak terlalu kelihatan serangganya. Tapi kalau masih mentah seperti ini, adik-adik suka? Nggak kebayang ya, tapi di daerah, sebenarnya di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur juga sudah banyak saudara-saudara kita yang mengkonsumsi, memakan keripik belalang ini. Nah ini makanan Yohanes ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 memang tidak diceritakan kalau Yohanes itu makanannya adalah belalang dan madu hutan. Tapi nanti adik-adik boleh sekarang aja deh dibuka. Lihat di Matius 3 ayat 4. Ya, Matius 3 ayat 4 di situ dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya dikatakan begitu ya. Jadi Yohanes makanannya adalah belalang dan madu hutan. Madu hutan itu sangat bagus ya, sehat. Mungkin adik-adik juga ya zaman sekarang ya, saat ini banyak orang-orang yang mengkonsumsi madu ya supaya menambah nutrisi ya, vitamin ya, itu bagus. Nah itu kondisi Yohanes pada waktu itu ya. Jadi Yohanes Pembaptis kesehari-hariannya adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Awalnya dia belum mengenal Yesus, tapi Allah sendiri bilang akan ada orang ya yang dibaptis dalam Roh ya, dan kalau kalau kamu melihatnya dia itu adalah anak Allah. Dan adik-adik ya, Yohanes sendiri yang membaptis Yesus ya. Nah, adik-adik, Yohanes itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Karena dia sangat taat dan setia kepada Allah. Allah mengutus Yohanes menjadi
pembawa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mendengarkan ya, nubuat-nubuat, kitab-kitab yang Yohanes dapatkan ya, yang dia pelajari dan yang dia percayai disampaikan kepada banyak orang. Nah, tadi kita baca pada suatu hari Yohanes apa? Melihat Yesus, melihat dengan mata kepala sendiri, melihat langsung. Ya, oh iya itu Yesus. Dan tadi sudah Lose bilang ya, yang membaptis Yesus sendiri adalah Yohanes ya. Ini Yohanesnya bukan Yohanes salah satu dari murid Yesus ya, tapi Yohanes Pembaptis. Dia bukan murid Yesus tapi dia percaya kepada Yesus dan dia setia kepada Allah. Ya, nah Yohanes bilang, iya inilah anak Allah ya. Nah adik-adik ya, bagaimana dengan kita? Ya, kalau Yohanes kita bisa belajar dari Yohanes, tadinya dia tidak mengenal Yesus, tapi karena dia percaya dengan firman Tuhan dan dia percaya ketika Allah mengutus dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan apa yang dia lihat, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menyaksikannya kepada banyak orang. Begitu juga kita ya, kita yang sudah percaya setiap hari membaca firman Tuhan, Alkitab ya. Setiap hari kita membaca banyak hal yang dilakukan oleh Yesus ya, perbuatan-perbuatan yang luar biasa ya. Apa kita cukup simpan sendiri waktu kita mendengar dari sekolah minggu atau waktu kita baca setiap hari dari firman Tuhan, kita diam-diam aja gitu? Ya, seharusnya kita juga bisa seperti Yohanes. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, salah satu kebaikan Tuhan adalah satu ya, yang paling penting dia sudah menghapus dosa manusia dan menyelamatkan kita, memberi hidup kekal. Itu adalah satu yang luar biasa untuk kita. Kita bangga punya Allah yang seperti Yesus, ya, seperti memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Jadi sebaiknya kita juga mau menyampaikan kepada orang lain kabar sukacita ini, kabar gembira ini, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang luar biasa ya. Sebenarnya semua orang yang sudah percaya ya, baik kecil, muda, dewasa, tua, semua yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat semua punya tugas, yaitu amanat agung ya. Nanti adik-adik boleh baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu semua tugas untuk semua orang yang percaya kepada Yesus ya, untuk memberitakan ya. Dan yang punya kapasitas, yang punya wewenang untuk membaptis, di dalam Matius itu, di dalam amanat agung dikatakan baptislah mereka di dalam nama Yesus ya. Nah adik-adik, kalau kita mau seperti Yohanes, ayo kita juga mau sampaikan kepada orang lain apa yang kita lihat, kebaikan Tuhan yang kita alami tiap-tiap hari ya. Nah adik-adik, saya mau tanya, kalau minggu kemarin yang ikut ibadah sekolah minggu pasti adik-adik semua ikut ya? Iya, ada yang masih ingat ada apa aja? Kita kemarin bersukacita minggu kemarin ya. Ya, selain ada paduan suara anak ya, ada juga lose-lose ya, ketika adik-adik menyalakan lilin, lose-lose mengiringnya dengan pujian 1000 lilin ya. Dan ada juga adik-adik yang memberi pernyataan ya, kan ada pertanyaannya ya, diketik siapakah Yesus? Adik-adik menjawab, wah saya senang ya lihat jawaban adik-adik itu keluar dari hati adik-adik ya. Terus kenapa harus merayakan Natal? Adik-adik sudah menjawabnya. Dan yang terakhir, apa yang akan diberikan untuk Tuhan Yesus? Adik-adik juga sudah menjawab ya, banyak macam-macam yang ingin adik-adik berikan untuk Tuhan Yesus. Apa sih yang terbaik yang harus kita berikan untuk Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan kalau Natal ulang tahunnya, yang ulang tahun biasanya dapat kado. Nah waktu di drama panggung boneka itu, Moses memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus apa? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Ayo ingat-ingat lagi.
Ya pasti Lose percaya adik-adik di rumah, masih ingat, iya Lose menjawab ya sesuai dengan yang kalian saksikan minggu kemarin ya. Iya Moses tidak bisa memberikan hadiah berupa barang karena uangnya sudah apa? Habis dijajankan? Siapa yang masih ingat dikemanakan uang Moses? Iya, uang Moses diberikan kepada Tommy. Tommy itu siapa? Tommy adalah sebenarnya Moses belum kenal kalau tidak ketemu Tommy ya di jalan itu ya. Tommy-nya lagi nangis karena dia sedih. Ibunya sakit tapi tidak bisa berobat ke rumah sakit dan beli obat pun ke apotek tidak bisa. Akhirnya Moses menolong. Memberikan apa yang dia punya, uang hasil jualan koran itu ya. Diberikan untuk membeli obat untuk orang mamahnya Tommy. Dan akhirnya Moses juga menyampaikan apa? Ya seperti Yohanes menyampaikan kebaikan Tuhan Yesus. Menyampaikan kalau Yesus itu adalah juru selamat yang bisa memberikan hidup kekal, menyelamatkan hidup orang berdosa ya. Pertama orang berdosanya diampuni dulu ya. Nah Tommy tertarik ya, akhirnya Tommy percaya seperti Moses percaya kepada Tuhan Yesus. Mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Nah adik-adik senang ya kalau kita bisa menyampaikan, mengajak orang lain ikut percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Begitu juga Yohanes ya. Nah adik-adik kemarin yang belum sempat mengajak teman-temannya untuk ikut bergabung di perayaan Natal itu ya. Lose mengerti ya, mungkin kalian sulit gimana caranya, Lose ketemu aja jarang. Ketemunya lewat paling WA, paling video call, paling kalau Zoom, kalau lagi sekolah itu juga bareng-bareng ya, nggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol ya, padat untuk beberapa pelajaran, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan hari besok selanjutnya ya, kalau ada kesempatan baik melalui online, melalui WA, melalui apapun, meskipun belum bisa bertatap muka, yuk kita mau saksikan, kita mau katakan, kasih tahu ke orang-orang terutama yang belum percaya Yesus ya. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia, semua orang yang berdosa asalkan mau ya. Nah adik-adik boleh adik-adik nanti ingat-ingat ya siapakah yang akan adik-adik doakan dulu. Jadi sebelum adik-adik mau menyampaikan misalnya sekarang adik-adik mendengar cerita tentang Yohanes ya yang mau menyampaikan cerita, mau menyampaikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus itu, adik-adik mau nanti lakukan besok atau lusa, doakan dulu orangnya, jangan ujuk-ujuk gitu ya, jangan tiba-tiba. Yuk kita doakan dulu, siapa yang akan adik-adik doakan dan adik-adik akan menceritakan Yesus sebagai juru selamat adik-adik juga dan mengajak mereka untuk percaya. Ya, boleh dicatat. Nanti jam doa adik-adik doakan, ya. Oke, adik-adik. Hari ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis, bagaimana dia setia dan dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kesaksian, menyampaikan kehidupan Yesus yang dia percayai ya. Adik-adik seperti biasa ya, kita ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya tadi sudah kita baca dari Yohanes 1 ayat 34, gampang sekali ya. Itu untuk menyemangati kita ya, kita yang sudah melihat, yang sudah menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik sepanjang masa pandemi aja misalnya ya, dalam 10 bulan ini ya. Tuhan begitu baik, menjaga kita terus, memelihara, mencukupkan semua kebutuhan kita. Mungkin ada yang tidak enaknya, tidak seperti biasa ya, tidak seperti waktu normal gitu ya. Tapi coba adik-adik rasakan, itu karena Tuhan memelihara kita, mengasihi kita ya. Dan yang pertama, yang utama adalah Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan hidup kekal. Adik-adik ayat hafalannya. Ayat 34, Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihat dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya, ulangi lagi, Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihat
dan memberikan kesaksian, Ia inilah anak Allah. Yohanes 1 ayat 34. Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, sudah seharusnya kami menceritakan tentang Yesus Juru Selamat kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami bisa melakukannya dan berikan keberanian kepada kami. Terlebih Tuhan, jaga hati kami dan sikap kami supaya melalui sikap kami orang lain juga bisa melihat bahwa kami murid Yesus, pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, selamat siang. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.